Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali masih suara saya yang besar. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Ngos-ngosan habis main musik. Langsung ke sini. Oke, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, melanjutkan tema bulan ini Bapak Ibu, yaitu tentang penyembahan. Siapa yang rindu diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Ya, boleh tampilkan multimedia. Kita akan belajar hari ini apa itu penyembahan. Boleh? Sudah? Oke, apa itu penyembahan Bapak Ibu? Di mana kita sering sekali melakukan penyembahan ya Bapak Ibu. Di mana tadi kita juga dipimpin oleh Kak Golda menaikkan pujian penyembahan, dan kita terus akan belajar kembali apa sih maknanya, apa sih itu penyembahan, dan penting gak sih itu penyembahan ya. Di mana gereja kita, Gereja Bethel Indonesia mengenal yang dinamakan pujian dan penyembahan, praise and worship. Nah, apa itu penyembahan? Nah, Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa penyembahan itu adalah bagian dari pujian Bapak Ibu. Ya. Nanti kita akan pelajarin, kok bisa ya penyembahan itu adalah bagian dari pujian. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke slide 2. Boleh di next? Oke, kita akan lihat definisi dari penyembahan. Mari kita buka satu-satu. Yang pertama, ya, penyembahan itu adalah suatu percakapan antara manusia dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita bercakap dengan Tuhan, berarti kita sedang menyembah Tuhan. Ya. Ketika kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, berarti kita sedang menyembah Tuhan. Jadi jangan kotak-kotakan penyembahan. Jadi jangan bilang ketika, oh haleluya, nah itu kita sedang menyembah. Enggak. Ketika kita sedang bercakap-cakap dengan Tuhan, Tuhan Yesus, ini aku dengan segala keberadaanku Tuhan. Engkau melihat aku. Nah itu kita sedang menyembah Tuhan. Ya Bapak Ibu. Yang kedua, memberi sesuatu kepada Tuhan. Ini adalah bagian dari penyembahan Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi bahwa penyembahan itu jangan dikotak-kotakan ya Bapak Ibu. Jangan ketika ada musik, baru WL mengajak kita menyembah, di situ kita menyembah. Enggak. Penyembahan itu artinya memberi sesuatu kepada Tuhan. Di mana kita setiap datang ke dalam rumah Tuhan, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Betul nggak? Ya, kita memberikan korban syukur kita. Ini adalah bukti penyembahan kita juga. Ketika kita datang, kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Itu adalah bagian dari penyembahan kita. Ya. Berikutnya, persekutuan antara manusia dengan Tuhan. Ya. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, itu juga merupakan bagian dari penyembahan. Yang keempat, nah, ekspresi hati yang ditunjukkan kepada Tuhan. Nah, ini adalah juga bagian dari penyembahan. Ya. Ekspresi hati kita. Ekspresi itu bukan berarti hanya sukacita. Mungkin kita lagi sedih. Mungkin kita lagi dalam pergumulan yang berat dan sulit untuk tersenyum mungkin. Tetapi ketika kita berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan, mungkin dalam kesedihan kita, air mata kita, itu merupakan penyembahan kepada Tuhan. Ya, oke. Dan yang terakhir, penyembahan adalah respon roh Tuhan di dalam diri manusia. Ya, dari 5 definisi yang kita lihat di depan Bapak Ibu, terlepas dari semua itu, penyembahan itu sejatinya harus dialami. Sama-sama bilang dialami. Penyembahan itu harus dialami Bapak Ibu. Sulit bagi anak-anak Tuhan untuk menyembah jika dia tidak pernah mengalami Tuhan. Sekali lagi ya. Sulit bagi kita anak-anak Tuhan untuk menyembah nih 5 poin ini kalau kita sendiri tidak pernah mengalami Tuhan. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan streaming saat ini pasti pernah mengalami Tuhan. Amin. Pernah mengalami Tuhan ya. Kita gak usah ngomongin mengenai berkat deh Bapak Ibu. Kalau kita dapat berkat pasti kita bilang kita mengalami Tuhan.
Tetapi ketika kita sedang dalam keadaan tersesat, justru disitulah kita benar-benar sejatinya mengalami Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Jadi, jika kita ingin menyembah Tuhan, kita minggu pertama, minggu kedua kemarin kita mendengar firman Tuhan bahwa kita dipanggil sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti syarat menjadi penyembah Tuhan harus mengalami Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, hubungan adalah syarat menjadi penyembah Tuhan. Sama-sama bilang hubungan. Oke, berarti harus bangun hubungan. Bangun hubungan sama siapa? Tuhan, bukan sama Bapak Gembala. Bangun hubungan sama Tuhan. Kita semua sini pernah membangun hubungan. Terlepas dari suami istri, ya. Mungkin sedang dekat, PDKT, pacaran. Hubungan pun ada di dalam keluarga. Ya. Tante sama keponakan, bangun hubungan gak? Bangun. Ya. Kita semua sudah belajar tentang membangun hubungan. Sekarang kita harus bangun kembali hubungan kita sama Tuhan. Oke, itu loh syarat untuk menyembah. Karena kalau kita udah belajar penyembahan selama 1 bulan ini, tapi kita nggak bangun hubungan sama Tuhan, kita tidak akan dapat goalnya, menjadi penyembah-penyembah yang benar. Oke, yuk kita lanjut slide-nya. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Ditampilkan aja semua, Dek. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Mungkin yang nggak kelihatan boleh buka Alkitabnya, yang kelihatan boleh lihat ke depan. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 di layar sudah muncul? Oke, thank you multimedia. Yuk baca ayat 21. 3, 2, 1 ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Terakhir, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat 21 Bapak Ibu. Ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Berarti penyembahan itu bukan soal tempat. Ya. Karena firman Tuhan yang katakan sendiri, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Berarti bukan soal tempat. Berarti di manakah kita menyembah Tuhan? Di mana? Mana? Abang Marco di dalam pesawat bisa menyembah Tuhan? Bisa. Lagi di atas udara pun kita bisa menyembah Tuhan. Dimanapun kita harus menyembah Tuhan. Ayat 23 nih sepanjang 1 bulan ini selalu dibacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nih, kalimat berikutnya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bersyukurlah Bapak Ibu kita ada di dalam suatu wadah gereja yang mengajarkan kita untuk belajar menyembah Tuhan. Karena ini sejalan dengan firman Tuhan. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, yuk next, Dek. Nah, kita akan lihat menyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Oke, boleh di next, Dek. Oke. Penyembah harus melibatkan pikiran. Sama-sama bilang pikiran. Ya, Bapak Ibu, pikiran kita identik megang apa kalau pikiran?
Ya, pikiran. Penyembahan harus melibatkan pikiran. Gak ada kita menyembah Tuhan, pikiran kita kemana-mana. Gak bisa kita menyembah. Gak ada kita menyembah, pikiran kita ke, waduh, bakmi. Ya, waduh, bakmi Paus Rawamangun. Waduh. Terus apa lagi? Bakmi Pasar Baru. Waduh. Enggak. Kita harus melibatkan pikiran kita dan pikiran kita harus fokus kepada Tuhan. Coba. Jujur ya Bapak Ibu. Pernah enggak kita menyembah Tuhan? Diajak menyembah nih sama WL-WL yang ada di sini. Tapi pikiran kita kemana-mana. Yang pernah katakan amin. Aminnya amin. Aminnya enggak hilang, dia tiba hilang ya. Amin dalam hati. Pasti pernah ya. Ya kita sebagai manusia jujurlah. Ya. Ada yang diajak menyembah sama Tuhan hari Minggu, pikirannya udah hari Senin. Ada. Aduh sekolah. Aduh macet. Aduh ini, aduh itu. Ya. Aduh, ya banyak aduhnya. Nah, ini nih. Pikiran harus kita pakai dengan baik ketika kita menyembah Tuhan. Ada orang yang fokus ketika memejamkan mata Bapak Ibu. Ya. Kalau itu berhasil, ya lakukan, pejamkan mata. Tapi jangan kita underestimate gitu ya. Ada yang dia menyembah buka mata. Oh Tuhan, enggak, dia enggak serius nih, pikirannya kemana-mana. Enggak, ada juga yang buka mata dia lebih jernih. Gitu. Jadi masing-masing kita mungkin berbeda. Tapi kita harus cari yang menjadi fokus kita kepada Tuhan apa? Dengan memejamkan mata kah? Atau dengan membuka mata? Karena tujuannya itu. Fokus kita, pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan. Yuk next deh. Nah, menyembah dengan roh saja tidak cukup. Pikiran harus juga digunakan. Nah, next coba. Ada? Nah, apa yang dimaksud dengan pikiran? Pikiran itu artinya adalah mengerti kebenaran. Tadi firman Tuhan katakan menyembah dalam apa? Roh dan kebenaran. Kalau menyembah dengan roh saja berarti tidak cukup. Harus ada kebenaran. Kebenaran itu apa? Pikiran. Pikiran itu artinya apa? Mengerti kebenaran. Ya. Jadi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yaitu pikiran ini. Kita sudah mengerti kebenaran bahwa kita ini adalah penyembah-penyembah Tuhan. Kita ngerti gak? Ngerti. Nah pikiran kita harus benar di situ. Jangan kita hanya, jago bahasa roh. Tetapi pikiran kita kemana-mana. Ada gak seperti itu? Ada. Hah? Ada. Mari kita berbahasa roh. Bahasa roh. Saya soalnya pernah Bapak Ibu melihat. Mari kita bahasa roh. Ada satu gereja. Saya gak usah sebutkan. Mari kita berbahasa roh. Bahasa roh. Tiba-tiba sambil bahasa roh itu ibu nyopin anaknya di stroller. Ya. Kok gimana bisa ya konsen gitu ya? Ada loh Bapak Ibu. Nah, ini nih harus komplit nih. Roh dan kebenaran. Jangan hanya roh saja, tetapi kebenarannya tidak kita tahu. Jadi ini satu paket ya Bapak Ibu, roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah harus melibatkan apa? Kira. Fokus ya Bapak Ibu ya, fokus ketika kita menyembah Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan di gereja ini ya, saya ngomongin di gereja ini. Lama atau singkat? Dibandingkan film di bioskop, lamaan mana? Film di bioskop. Kita menyembah berapa menit sih Kak Golda? Di pandemi ini.
25 menit kan? Bapak Ibu Saudara ingat gak sebelum pandemi kita menyembah Tuhan berapa lama? Tolong Beni ingat? 45 menit. Setengah 10 kita mulai. Firman Tuhan baru mulai 10.15. 10.10. Sekarang jam 10 kurang 10 udah firman Tuhan. Terus firman Tuhannya disuruh 1 jam lagi. Bahkan harus kurang 1 jam supaya bisa cepat pulang. Ayo, berarti harus kita kejar ini. Tuhan memanggil kita sebagai penyembah yang benar. Ya. Mengerti kebenaran ini maksudnya adalah metanoia Bapak Ibu. Ya. Pikiran yang diubahkan. Ya. Slide 5, yuk. Nah, kita belajar sedikit ya. Nah, ini dia level pujian. Pujian itu ada levelnya. Yang pertama adalah todau. Ya. Yang kedua, yang kita jabarin dulu semua ya. Yadau. Yang ketiga, zaumar. Yang keempat, tehila. Nah, ini adalah level-level dari pujian Bapak Ibu. Jadi pujian itu ada levelnya loh Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu pikir ketika kita tepuk tangan, itu udah bagian dari pujian. No. Ada levelnya Bapak Ibu. Nah, kita bahas yang pertama. Toda. Toda ini apa sih Pak Pendeta? Ya. Toda ini adalah rasa syukur. Ya, bersyukur. Ketika kita bersyukur, wah puji Tuhan. Saya selamat, saya sampai rumah. Itu adalah bagian dari pujian kita kepada Tuhan. Tapi itu levelnya masih level 1. Ya, itulah yang dinamakan todau. Nah yang kedua adalah yaudau. Yaudau itu apa? Bersyukur dengan mengulurkan tangan. Tadi kita ada beberapa yang ketika menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan. Betul kan? Kita sedang bersyukur kepada Tuhan. Ya. Serukan namanya, kita angkat tangan. Yesus Tuhan Raja. Ini baru di level 2 nih Bapak Ibu. Ya. Bersyukur dengan tangan yang diulurkan. Nah yang ketiga, itu adalah zaumar. Nah zaumar itu apa? Memuji dengan kecapi Bapak Ibu. Dengan musik. Ya. Itu zaumar. Nah, kita harus sampai di level terakhir nih. Apa? Tehila. Nah, ini penyembahan tingkat paling tinggi. Ini yang dinamakan menyembah tehila. Apa nih Pak Pendeta tehila? Tehila adalah, nah saya kasih contoh. Bapak Ibu sudah tahu Daud kan? Ya, Daud pernah dibilang gila kan? Sama siapa? Anak Saul, Milka. Raja kok nari-nari begitu. Malu-maluin di depan bawahannya, di depan budak-budaknya. Ya toh? Gila yang orang Milka bilang ke Daud, itulah tehila Bapak Ibu. Jadi tehila adalah puncak tertinggi dari penyembahan. Jadi kita bisa mendefinisikan tehila adalah menyembah sampai orang melihat kita itu seperti orang gila. Wow. Kita pasti gak mau kan dibilang orang gila. Gak mau. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan. Dan orang melihat kita seperti, lu kayak orang aneh lu. Gak usah orang gila deh, orang aneh. Berarti kita sudah sampai di tingkat puncak tertinggi dari penyembahan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Gembala, Ibu Gembala pernah ke Papua ya. Orang Papua, saya kalau lihat videonya Bapak Ibu, kemarin waktu pembukaan rumah doa ya di Papua. Luar biasa. Pengen api itu tuh ada di Jakarta loh. Mereka kalau menyembah Tuhan Bapak Ibu, gak ada tepuk tangan begini. Gak ada cuman ikutin lagu-lagu. Mereka keluarin suara-suara khasnya mereka. Segala puji syukur. Ada gitu-gitunya. Bapak Ibu kaget gak kalau di Jakarta ada gitunya? Pasti aneh banget nih orang. Tapi orang-orang Papua, wah. Saya aja ngelihat video itu merinding Bapak Ibu. Hanya bagimu Tuhan. Sebab, nah kita masih gini kan. Saya kemarin ajarin junior circle. Ada yang pegang kursi. Anggi puja. Lihat jam. Kami mau bersorak.
tinggikan namamu. Beresin baju. Haleluya. Duduk capek. Sorak ya. Tapi kalau lihat orang Papua, bukan gak ada aturan ya Bapak Ibu. Tapi itulah memuji Tuhan. Tiba-tiba sorak lah, tiba-tiba keliling. Tiba-tiba muter ini. Haleluya. Kita ngeliat kalau di Jakarta ya, wah ibu kota. Kota. Dagang. Haleluya. Jaga image. Ibu kota. Tapi kalau kita lihat daerah, saya waktu ke Sabu pelayanan. Musiknya keyboard. Gak ada ampli 2 begini Bapak Ibu, kiri kanan kita bisa balance telinga kita. Cuman 1. Nih ampli 1 buat gedung 2 kali ini. Jadi suara keyboard kalah sama suara jemaat. Kita. Musiknya kegedean. Duduk aja lah. Udah tuh. Gak Bapak Ibu, kita harus sampai di sini Bapak Ibu. Ya. Jangan kita lagi jaim-jaim ini, banyak kan Om Step bilang jangan jaim. Angkat tangan aja malu. Waduh. Angkat tangan aja malu. Gimana kita disuruh? Yang lumpuh dan yang buta lompat, dan kita lompat gak? Nah lompatnya gini aja deh. Jangan Bapak Ibu. Ya. Sekali-sekali kita boleh lihat lah. Ya. Puji-pujian yang dinaikkan saudara-saudara kita di daerah. Dahsyat. Dahsyat. Bapak Ibu Saudara search di YouTube. Pembukaan rumah doa di Sentani. Mereka bawa korban syukurnya. Ya Bapak Gembala ya. Mereka bawa daging-daging. Gak jalan gini Bapak Ibu. Ya. Wah. Meriah banget. Ya. Memuji Tuhannya luar biasa. Nah kita gak boleh kalah ya Bapak Ibu. Kita kurang apa sih di sini? Kayaknya kita dapat izin ya Bapak Gembala memuji Tuhan. Gak ada yang Bapak Ibu semua volume suaranya dikecilkan ya. Kita nyanyi setengah suara. Kan gak ada Bapak Ibu. Ya, belum sampai di titik itu. Kita masih bisa dibebaskan menyembah Tuhan. Diatur dengan baik oleh pemerintah. Ayo kita sembah Tuhan. Amin. Amin. Ada gak? Saya mau tanya Bapak Ibu. Ada gak nanti saatnya kita gak bisa lagi menyembah Tuhan di dunia ini? Ketika apa? Udah check out. Gak ada lagi menyembah Tuhan. Jangan kita nanti di depan peti mati, ayo sembah Tuhan. Udah lipat tangan. Lipat tangan gini. Sebelah kanan ada apa? Alkitab. Jangan kita pas udah dipanggil Tuhan baru kita menyembah Tuhan dengan serius. Saat-saat ini kita harus menyembah tuh. Jangan kita, waduh aku udah gak menyembah Tuhan hidupku. Nanti ketika aku mati tolong taruh di peti matiku kaset lagu rohani. Buat apa? Terus keluarganya beli di Manuel, wah CD, DVD, ya, taruh di samping. Ada gak yang ngelakuin itu? Ada. Jadi jangan pikir Bapak Pendeta ini ngomong depan, lagi ngebayangin. Enggak, ada. Alkitab, salib, di kakinya lagi, buku rohani, wah semua, kaset rohani, semuanya. Kayaknya buku ilustrasi, khotbah, semua. Buat apa? Ya, Bapak Gembala? Gue udah senyum-senyum, ya. Enggak ya Bapak Gembala, hanya jas, kemeja, celana, sepatu juga kalau nggak muat ditaruh di samping kan, kakinya. Di samping kakinya kan? Iya. Karena udah gak bisa masuk sepatunya. Benar gak? Kita gak bawa apa-apa. Nah lagi sehat-sehat begini Bapak Ibu, Om Tante. Ini orang tua Dani. Datang menyembah Tuhan. Amin. Listrik mati. Hanya gitar. Sembah Tuhan. Justru suara kita harus lebih kencang lagi. Ya, gak ada alasan. Wah musiknya gak full. Listriknya mati, pulang. Enggak. Justru kita harus lebih kencang lagi menyembah Tuhan. Amin. Dan udah siap, kalau listriknya mati dia udah siap. Tinggal dia main gitar. Oke?
Jadi ini yang harus kita lihat, bahwa kita harus sampai di Kehila. Ya. Yesus melakukan ini enggak? Yes. Yesus melakukan ini. Yuk kita buka yuk. Lukas 10 ayat 21. Kan kita tahu Daud melakukan ini. Nah Yesus pun juga melakukan ini. Nah di dalam Lukas 10 ayat 21a. Di situ dikatakan apa? Boleh satu orang baca? Tulang Beni boleh. Lukas 10 ayat 21a. Tulang Beni. Udah sampai situ. Aku bersyukur kepadamu Bapak. Dan itu sebelumnya ada kata bergembira enggak tulang Beni? Ada ya? Nah bergembira itu di dalam bahasa aslinya adalah agiliau. Dalam bahasa Yunaninya. Itu sama dengan tehilah Bapak Ibu. Yesus pun melakukan itu. Jadi jangan pikir Tuhan Yesus juga enggak menyembah Allah yang hidup. Dengan total Bapak Ibu. Dilakukan. Ya. Jadi kita harus praktekkan, kita anak-anak Tuhan, ya. Kalau disuruh melompat, disuruh menari, tepuk tangan, angkat tangan, aduh itu masih biasa. Lakukan. Kalau yang biasa aja kita nggak lakukan, gimana kita melakukan hal-hal yang luar biasa? Ya, oke. Nah, kalau kita tidak mengerti hal ini, Bapak Ibu, pastinya kita akan jauh daripada Tuhan. Matius 15 ayat 8 di situ dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Ya. Jadi kita harus mengerti tentang kebenaran ini Bapak Ibu. Bahwa kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan akulah jalan kebenaran dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Yesus. Berarti kebenarannya itu siapa? Roh dan kebenaran. Berarti Yesus itu juga menjadi syarat kita. Menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Slide 6. Next, Dek. Nah lanjut ya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Coba di next, Dek. Nah. Bapak Ibu Saudara lihat gambar di sebelah kanan. Mengingat akan siapa Bapak Ibu? Itu kakinya Yesus pastinya. Tapi itu siapa yang memegang kaki Yesus? Ya, perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Mengurapinya pakai apa? Minyak yang paling mahal. Tidak hanya menuangkan minyak tetapi apa? Dia apa? Ya, lalu lapnya pakai apa? Rambut. Betul Tante Siombing. Bukan ambil kain lap. Dia pakai rambutnya. Bahkan sebelum ditaruh minyak, kaki Tuhan Yesus dibasahi pakai apa? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Minyak itu yang kedua. Yang pertama apa? Pakai air mata. Bukan ambil air, pakai air mata. Dia bersihin dulu kaki Tuhan pakai rambutnya, habis itu baru dituang mie. Berarti benar nggak? Penyembahan merupakan apa? Ya. Nanti Bapak sudah baca di rumah ya, Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Ya. Tuhan Yesus ketika ada di dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus lagi ngobrol sama orang-orang loh. Betul ya? Jadi di dalam perikop itu Tuhan Yesus enggak menceritakan fokus ke ini, enggak. Tuhan Yesus lagi ada bersama dengan orang-orang banyak, murid-muridnya, lagi ngobrol. Ada yang muridnya bilang, oh banyak yang so tahu juga ya murid-murid Tuhan Yesus ya. Guru, bla bla bla, guru. Kata Tuhan Yesus, dari tadi kalian ngoceh. Ini perempuan di bawah kakiku sepanjang kalian ngomong. Menangis, menyekaknya dengan rambutnya. Bahkan menuangkan minyak nomor 1
pada zaman itu. Penyembah merupakan pemberi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, baiklah kita menjadi orang-orang yang disebut pemberi. Pemberi yang terbaik. Amin. Gak bisa kita ngomong kita memberi yang terbaik kepada Tuhan kalau kita gak mempraktekkan hal-hal yang kecil, Bapak Ibu. Ya. Kita gak usah ngomongin, wah memberi apalah. Hal yang kecil aja Bapak Ibu. Hati kita, waktu kita, tenaga kita. Untuk pekerjaan Tuhan, amin. Ya. Halo. Ya. Mau menjadi pemberi yang terbaik? Ya, Bapak Ibu. Ikut Tuhan mudah atau enggak? Mudah. Susah. Ya. Ingat ya, kita harus menjadi pemberi yang terbaik. Oke? Ini Bapak Ibu, nih kalau ngomongin persembahan ini jarang nih gereja kita ngomongin persembahan. Ini sebenarnya adalah suatu fasilitas atau alat yang membuat kita menjadi taat, Bapak Ibu. Sebenarnya taat ini dari hati sebenarnya. Ngetes ketaatan ya ini, memberikan persembahan yang terbaik, betul? Itu kok. Kita ngomongin taat, kita ngomongin memberi yang terbaik, prakteknya gimana? Coba. Makanya firman Tuhan di tempat ini kita selalu diingatkan bahwa apa yang kita miliki ini adalah sementara. Semua titipan kok. Ya. Kita memberi yang terbaik. Ada orang memberi kekurangan? Gak ada, saya jumpai. Bapak Ibu. Adik kita Naldo kemarin kesaksian di Circle. Sedih saya dengar. Gak tahu ya, adik Odan juga sedih gak? Dia sampai rela makannya dikurangi selama seminggu. Gara-gara temennya ada yang orang tuanya meninggal. Naldo dikabarin mau kasih sumbangan gak? Ya. Naldo lihat dompet. Tapi dia mau beri yang terbaik. Makan nasi. Saya gak tahu ya itu bener atau enggak ya teman-teman ya. Maksudnya nasi garam, udah sedih juga. Ya. Maksudnya ya gitu. Tapi Bapak Saudara sekalian, Tuhan gak pernah tinggal diam. Akhirnya beberapa proyeknya lolos. Ya. Gak ada yang ditinggalkan Tuhan ketika kita memberi yang terbaik. Ingat gereja kita gak bilang berlimpah-limpah. Enggak. Bapak Ibu Saudara cukup? Sekarang ini cukup? Gak usah berlimpah-limpah. Kalau ngomong berlimpah-limpah gak jadi berlimpah, akhirnya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada sayur lodeh, ikan asin. Kalau mau berlimpah-limpah pasti maunya kepiting saus tiram, ya, lobster di atas meja, ya, ada kepala sapi, kepala babi, wah itu berlimpah-limpah. Nah, cukup ya. Cukup. Bapak Gembala, ya, gurita dipotong kecil-kecil, ya. Nah, udah cukup, ya, Bapak Gembala. Guritanya udah lama banget simpan di kulkas. Cukup ya, potong kecil-kecil. Cukup. Ya. Amin. Dani, cukup. Makan bakso, cukup. Gak perlu harus kemana-mana. Odan, cukup. Kak Golda, cukup.
tulang beni juga cukup. Semuanya cukup. Amin. Ya. Oke, yang terakhir sebagai penutup. Mari Dek. Nah, ini yang terakhir ya. Penyembahan dalam bahasa aslinya adalah proskuneo. Nggak asing ya, Bapak Ibu? Proskuneo, ya. Proskuneo, ya. Pelafalannya begitu. Oke, yuk next. Ini ada dua gambar sebenarnya Bapak Ibu. Nah, arti dari proskuneo adalah yang pertama adalah mencium. Artinya apa Bapak Ibu mencium? Ini artinya keintiman dan hubungan yang dekat Bapak Ibu. Ya. Ketika berada dalam hadirat Tuhan, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Ketika kita menyembah Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Masing-masing pribadi, nggak ada suami istri gabung. Kaulah yang bangun hubungan. Ya, titiplah namaku ya. Yesus, kami datang Tuhan sama istriku di samping. Ya, dia lagi duduk capek dia, Tuhan, kami bangun. Enggak, masing-masing kita bangun hubungan. Yang kedua, apa arti dari penyembahan? Proskuneo, seperti anjing menjilat tangan tuannya. Ya, itu fotonya di samping. Ya, masing-masing kita mungkin ada yang beberapa pelihara anjing. Ya, saya nggak tahu ya kucing juga nggak ya, cuman anjing kalau ini datang pasti dia jilat tangan. Itu dia lagi teriak juga di luar. Itu karena saya lagi khotbah, dia berisik karena dengar suara saya. Ya, dia kalau datang bukan hanya jilat tapi dia lompat, benar nggak Bapak Ibu? Ya, kalau kita pelihara ini ya, dogi ya. Nah, proskuneo itu seperti itu diartikannya, seperti anjing menjilat tangan tuannya. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara pernah tanya nggak sih ke dogi kita? Kenapa sih lu jilat-jilat gue? Tapi kalau kita meresapi, kenapa ya dia dekat nih, Rini nih. Kenapa dia dekat sama kita? Di samping kita, nggak mau jauh dari kita tinggalin ya, keluar gerbang, dia ngeliatin matanya sedih. Kenapa coba Bapak Ibu? Pernah nggak berpikir? Kata Bapak Gembala, karena dia sayang. Benar nggak? Halo, benar? Karena dia sayang, karena dia mengasihi tuannya. Kalau dia nggak mengasihi tuannya, Bapak Ibu Saudara datang baru pulang ke rumah, nggak mungkin disamperin. Nah, dia aja duduk di sofa terus dia liatin Bapak Ibu. Ada nggak anjing kayak gitu? Oh, datang kau. Enggak lah, Bapak Ibu Saudara baru lagi ini gembok, dia udah nyamperin nggak? Itu karena apa sih Bapak Ibu? Karena dia karena dia sayang. Kalau Bapak Ibu Saudara sering pukulin dia, kayaknya ini Bapak Gembala juga sering pukul. Karena bandel juga, gigit sepatu. Ya mungkin diantara kita juga pasti pukul ya. Gigit sepatu hilang satu. Ya, tiba-tiba copot sebelah ininya. Pasti marahin kan? Nah saya mau tanya Bapak Ibu. Ketika dipukul pasti dia kabur. Takut. Besoknya dia samperin lagi gak Bapak Ibu? Takut. Pertama takut. Terus samperin pelan-pelan. Pura-pura ambil hati. Ya. Pura-pura cari tikus. Ya. Terus tunjukin tikusnya ke Bapak Gembala. Kayak gitu. Bapak Gembala, ini anjing. Gigit sepatu. Oke. Kata Gembala, udah sabar. Besoknya anjingnya bawa tikus. Dia gigit, gak dilepas. Dia tunjukin ke Bapak Gembala. Apa yang dilakukan Bapak Gembala? Dipuji. Wah, pintar kau. Ya toh? Pintar. Kasih dia hadiah. Wah, ada sepatu Bapak Gembala dia lupa. Ya, yang udah digigit. Ya. Lihat tuh. Dia mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan kita enggak? Halo? Mengasihi enggak? Amin. Mengasihi ya, Bapak Ibu. Saya enggak bilang kita harus sama seperti anjing, enggak. Itu sebagai gambaran Bapak Ibu. Begitu setianya mengasihi seorang anjing kepada Tuhan. Kita juga mengasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita berdosa, melakukan hal yang tidak baik, ada nggak kita, Tuhan, aku
Aku minta ampun Tuhan. Aku minta maaf. Halo, ayo. Tuhan kita pengampun gak? Maha pengampun gak? Yes. Ya. Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita. Amin. Dia adalah gembala yang baik. Ya. Dan yang terakhir, arti dari proskuneo. Yaitu apa? Merebahkan diri atau meniarapkan diri. Ya, ini gambarnya kurang jelas Bapak Ibu. Cuman kalau Bapak Ibu sudah lihat, beberapa gereja-gereja juga masih menggunakan cara ini. Menyembah proskuneo, mereka menyembah tiarap. Kita di gereja ini nggak ada sampai tiarap Bapak Ibu. Ya, kita paling mengangkat tangan. Mungkin ada beberapa sebagian yang berlutut. Ya, itu yang kita harus ketahui Bapak Ibu. Merebahkan diri. Artinya apa Bapak Ibu? Merebahkan diri artinya datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati. Jangan ada tujuan lain ketika datang menyembah Tuhan. Tujuannya satu, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, sebagai kesimpulan. Yuk, tampilkan Dek. Sebagai kesimpulan. Yang pertama, berarti kita sudah belajar ya Bapak Ibu. Baca yuk sama-sama. 3, 2, 1, ya. Penyembahan dapat dilakukan ketika kita mengalami Tuhan lewat hubungan yang dibangun dengan pikiran yang tertuju kepada roh dan kebenaran. Ya, ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua. Terakhir, seorang penyembah adalah seorang, ayo sama-sama yang kencang biar kita ingat. 3, 2, 1, ya. Seorang penyembah adalah seorang pemberi yang baik. Kasih tahu kiri kanan, beri yang terbaik. Amin.